Di video kali ini gue akan bahas cara gimana kita bisa nge-upload icon di salah satu situs microstock atau marketplace. Sebelum video ini dimulai, silakan subscribe and turn on notification. Dengan itu gue bakal lebih bersemangat untuk berbagi di channel ini. Hello Visualhead, balik lagi bareng gue Kak Rizky Kurniawan. Di beberapa video sebelumnya gue sering bahas tentang icon, mulai dari pendapatan dari icon dan juga cara ngebuat icon di Adobe Illustrator. Buat kalian yang belum nonton, silakan tonton dulu videonya. Terus juga di video kali ini gue akan bahas cara gimana kita bisa nge-upload icon di salah satu situs microstock atau marketplace. Nah, jadi di video kali ini tuh gue akan ngebahas tipsnya ya, atau gimana cara kita untuk tahu requirement atau syarat biar kita bisa di-approve di situs microstock tersebut. Jadi nggak seluruh situs gue bahas, tapi gue akan ngasih sampel di salah satu situs dan juga ngasih semacam tips ataupun mindsetnya gitu. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan turn on notification-nya. Kalau video ini dirasa bermanfaat, juga silakan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's get started. Oke guys, nah sebelum kita mulai, pastiin dulu kalian udah ngebuat icon di The Noun Project dan icon finder. Flat icon juga boleh. Jadi yang pertama-tama, kalian tuh harus ngebuat account dulu di beberapa situs microstock tadi. Nah, yang kedua, kita cobain buat lihat di link uploadnya. Misalnya kalau di The Noun Project tuh mulai dari sini nih. Kanan atas, terus upload. Terus, nah di sini nih. Di sini ada technical guideline-nya, atau bisa kita buka creator handbook-nya. Jadi kalau di The Noun Project ini kita bisa nge-upload icon satuan. Terus juga syaratnya itu dia harus black 100% atau kalau kode hexanya itu 0000. Terus juga size-nya, artboard-nya itu nggak boleh lebih dari 100 pixel. Terus juga harus ungroup. Jadi kita tuh nggak boleh nge-upload icon yang masih berbentuk group. Solusinya kalau misalnya masih berbentuk group, kita buat jadi compound path. Terus juga nggak ada stroke, jadi pastiin semua stroke-nya udah di-expand kalau di The Noun Project. Nah, sebenarnya kunci di tiap microstock tuh sama, asal kalian ngebacain creator handbook-nya atau technical guideline-nya, itu udah bisa di-upload. Nah, sebenarnya rata-rata situs microstock itu sama. Jadi, filenya SVG, terus size artboard-nya itu biasanya 32 pixel kalau gue buat. Terus juga compound path atau di-expand dan tidak di group gitu ya. Nah, jadi biasanya kuncinya itu tuh kalau jenis icon yang outline kayak gini. Nah, kita lihat lagi kalau di icon finder. Nah, ini nih. Icon finder sama, kita masuknya dari sini. Terus juga upload icons. Terus juga nih, di sini ada contributor handbooks-nya. Terus juga ada forum untuk icon designer dan di sini ada approval ratio. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita ada yang bingung di contributor handbook, bisa kita tanyain di forum ini. Tapi kita lihat di contributor handbook-nya. Seperti yang gue bilang tadi, kurang lebih sama, karena beberapa icon gue yang gue upload di icon finder juga udah gue upload di The Noun Project. Nah, di sini nih. Di sini ada banyak, kalau di icon finder dia juga ngasih tips untuk cara ngebuat tag-nya. Terus juga biasanya di tiap situs juga dikasih alasan kenapa icon kita reject gitu ya. Sementara kalau di video ini kita fokus di technical requirements-nya gitu. Jadi setelah tips yang pertama tadi, kita ngebahas contributor handbook. Nah, kalau di
icon finder ini dia nggak ada siluet, terus nggak ada letter forms, itu berarti nggak ada apa ya, huruf atau angka, terus minimum satu icon set 10 icon dan maksimum 250 icon dalam satu set, tapi idealnya 30 sampai 50 icon dalam satu set. Itu biasanya 25 sampai 50. Terus file formatnya SVG, terus juga size-nya biasanya dia tuh kelipatan 8. Nah, tapi kalau gue biasanya ngebuat di 24 atau 32 atau 64 pixel. Terus ini set names-nya, jadi dia ngasih, kalau di the non project tadi kita bisa ngupload satuan, tapi kalau di sini harus satu set. Nah, ini tipsnya, kalian bisa baca sendiri. Jadi tips yang pertama tuh itu, kita harus pastiin dulu nggak ada yang group, atau nggak ada lagi yang stroke. Ngeceknya gimana? Yang pertama kita cek nggak ada lagi yang stroke dengan cara Ctrl Y atau Command Y. Tuh, biasanya kalau ada yang stroke, dia akan kayak gini nih. Nah, sekilas kita ngelihatnya sama kan? Tapi yang ini nih, bentuknya stroke. Cara kita ngelihatnya di Ctrl Y atau Command Y. Nih, kayak gini. Nah, ini usahain kita expand dulu kalau memang butuh. Kalau nggak butuh, kita hapus. Kita delete aja. Nah, terus yang kedua, kita pastiin nggak ada yang group ya. Ini semuanya udah compound pad. Udah 10 icon, udah gue cek semuanya compound pad. Nah, ini udah siap nih. Udah minimal 10 icon. Terus juga udah compound pad atau nggak ada yang group, udah expanded juga. Yang selanjutnya itu apa ya? Oh ya, cek dulu apakah ini tuh udah kohesif atau belum. Dalam artian icon tuh kan kita gunain dalam satu set ya. Maksudnya ketika kita gunain biasanya di UI design itu harus senada gitu ya. Maksudnya harus harmonis. Jadi jangan sampai kalian ngebuat icon yang tidak harmonis. Nggak harmonis tuh contohnya misalnya kita ngebuat icon ini nih. Nah, dalam satu set ada yang misalnya kayak gini. Ada yang glip, tapi yang lainnya outline. Nah, itu nggak harmonis. Kecuali kalian buat dua set, yang satu stylenya outline, yang satu glip. Selanjutnya itu nggak kohesif, maksudnya kalau di icon set yang ini, kita ngebuatnya tuh di rounded 2 pixel kan. Rounded 2 pixel tuh misalnya gini nih. Nah, ini nggak kohesif guys. Kenapa bisa dibilang nggak kohesif? Karena yang lain tuh kita bisa lihat ujung-ujungnya round ya. Ujung-ujungnya round. Nah, ujung-ujungnya tuh rounded. Tapi kalau yang ini kan masih lancip nih. Nah, kita pastiin lagi. Makanya sebelum di-expand, ketika dia masih berbentuk stroke, kita pastiin dulu bahwa icon itu kohesif. Sebenarnya kalau kalian ngupload di the non project itu bisa, walaupun nggak kohesif, bisa asalkan memenuhi technical requirements-nya. Tapi gue ngasih saran untuk ngebuat icon set yang kohesif biar kalian bisa nge-upload icon yang kalian buat itu ke beberapa situs sekaligus. Nah, ini jadi kita buat dulu roundednya. Di cornernya kita buat 2 pixel. Nah, ini udah lumayan kohesif. Nah, ini kita cek lagi.
Ini udah belum expanded, terus posisi layernya masih salah. Kita cut aja, terus kita pindahin ke layer, dan artboard 11 kita pindahin di layer 11. Nih. Nah, terus kita expand aja. Oh ya, gue kalau nge-expand itu tinggal pencet Ctrl atau Command backslash ya, karena udah gue buat custom shortcutnya. Jadi kalau misalnya itu dari sini, Jack expand nih. Oke. Nah, terus biar aman kita buat jadi ini kan masih berbentuk grup nih. Kita ungroup dulu. Terus kita compound pad command 8. Nih. Udah. Nah, jadi kita ekspor dulu yang ini tadi. File, export for screen. Nah, terus kita rubah keywordnya, kita kasih koma dulu, karena ini keywordnya akan jadi name di filenya setelah nama artboard. Jadi misalnya home, terus kita tulis misalnya basic, terus lagi kita tulis misalnya UI, terus essential. Kita pilih dulu lokasinya di mana. Desktop, di icons tutorial, basic UI, upload. Oke. Kita export artboard. Kalau udah, nah ini yang udah kita buat tadi. Nah ya benar. Nah jadi icon-icon ini udah bisa kita upload ke situs The Noun Project tadi. Ya, lanjut ke proses upload. Kita klik upload aja, terus kita bisa ngebuat individual atau collection. Nah ini misalnya kita individual, terus bisa kita drag and drop aja. Nih, open. Nah di sini ada guideline-nya ya. Icon kita harus punya namanya, terus juga license-nya harus kita pilih. Saran gue kalian pilih yang Creative Commons, karena kalau public domain itu kalian nggak akan dapat royalty. Terus juga kasih tax-nya. Pertama kita kasih nama dulu, stop. Nah, di sini kan dia ngasih suggestion yaitu 1 sampai 5 tag. Tapi gue ngasih saran kalian pilih 5-5-nya, tapi biar nggak ribet gitu, kita kasih 3 keyword yang general dan 2 keyword yang spesifik. Misalnya ini icon stop. Tapi secara general ini adalah icon UI, essential, dan basic. Kita cut dulu, terus kita kasih icon stop. Terus misalnya stop button, koma, terus kita paste ini tadi. Nah, udah 5. Nah, jadi tipsnya tuh kalian pikirin ketika kalian mau nyari icon ini, keyword apa yang kalian pikirkan gitu. Jadi icon kalian mudah ditemuin. Bookmark, ini bisa jadi juga ribbon atau save. Nah, pastiin ini kalian ada cuma 5 tag ya. Oh, sorry. Pastiin icon kalian cuma ada 5 tag.
Misalnya bookmark, terus save, ribbon. Nah, di sini kan ada 6 tags nih. Nantinya, kalau kalian kelebihan, dia nggak akan bisa disubmit. Jadi lebih baik kita close dulu aja. 1. Terus juga ini misalnya, apa nih? Message. Chat. Bubble. Terus ini sama. Oh, conversation. Nah, iya jangan sampai kalian typo kalau pas ngisi keywordnya, karena itu yang akan ngebuat icon kalian mudah ditemukan, teman-teman. 4 nggak apa-apa, jangan sampai kelebihan aja. Start. Terus juga ini location. GPS. Ini home page, house. Lagi jangan sampai lebih dari 5. Ini notification, bell. Terus juga di sini ada pin, maps, location, profile. Nah, kita cobain ada satu yang 6. Kita submit. Nah, ada pesan error kayak gini. Kalian bayangin kalau kalian sekali nge-upload itu 100 atau 50 icon. Kalian akan scroll ke atas gitu ya. Jadi pastiin benar-benar bahwa keywordnya nggak lebih dari 5 keyword gitu. Kita buang 1. Kita submit. Nah, ini udah. Jadi udah kita upload. Biasanya kalau di The Noun Project ini proses approval-nya itu sekitar berapa ya kalau nggak salah 3 bulanan gitu atau 10 minggu. Nah, jadi sementara kalian nunggu icon-icon kalian di approve, kalian terus buat aja dan tetap upload terus. Nanti kalian akan mendapatkan hasilnya setelah lelah berjuang. Iya. Sebenarnya kalau di icon finder sama ya kayak gitu juga, asal kalian udah ngebaca kontributor handbook-nya, sama aja di flat icon juga gitu, di beberapa situs juga gitu. Yang penting kalian ngebaca design guides-nya, terus file requirements-nya, udah itu akan di approve biasanya. Gitu teman-teman. Apalagi ya, mungkin tips lainnya adalah kalian fokus di satu situs dulu. Nah, kalau dari pengalaman gue, situs yang
paling stabil itu di Denon Project dan Flat Icon. Tapi yang pertama itu kalian harus fokus dulu di satu situs sih kalau menurut gue. Kalian fokus aja dulu di Denon Project. Terus kalau ketika kalian udah lagi males gitu ngebuat icon, kalian upload aja di situs-situs lainnya seperti Icon Finder ataupun Flat Icon gitu. Nah, segitu dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan turn on notification-nya. Terus juga silakan kasih feedback untuk video ini di komentar. Atau kalian juga bisa kasih saran, misalnya konten apa yang harus gue upload selanjutnya, berhubung kita masih work from home. Jadi mungkin gue punya lebih banyak waktu gitu ya. Sharing is caring. Thanks for watching. Sampai jumpa di video-video berikutnya.